Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Reminder komitmen, jadi mengingatkan komitmen. Menurut saya, kalau kita punya komitmen, nggak ada niatan untuk tidak menggenapi. Kalau kita punya komitmen, pasti ada kesungguhan, ada usaha untuk melaksanakan. Salah kalau kita bilang sengaja nggak menepati. Ya, itu udah misalnya ada klausul yang membatalkan perjanjian, marah, kesal hati, gitu misalnya ya. Tapi itu di luar, itu lain lagi. Tapi kalau satu janji, satu komitmen, setiap orang pasti berusaha untuk melaksanakannya. Kalau satu saat gagal, seharusnya itu bukan niatan, itu bukan sengaja. Kalau ada yang sengaja atau niat, itu namanya keterlaluan. Apalagi sama Tuhan, betul? Sebenarnya nanti kita akan dapatkan, kita janji sepertinya sama Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Kita janji itu terhadap diri sendiri. Sekarang kalau terhadap diri sendiri kita langgar, itu sesuatu yang kita sengaja, kan sebenarnya hidup kita yang tidak benar. Kita janji pada diri sendiri, kita sengaja tidak melaksanakan. Saya pikir hidup kita yang salah, hidup kita yang tidak benar. Nah, jadi saya mendahulunya dengan sesuatu yang membuat saudara harus berpikir ulang lagi, ya, harus mengolahnya, karena berkaitan dengan beberapa janji, berkaitan dengan beberapa komitmen yang sudah dan pernah kita ucapkan, baik untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan dan lain-lain. Ya, kita akan baca bersama dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, perjumpaan Yesus dengan Petrus, ya. Walaupun Petrus tidak sendiri, Petrus bersama-sama dengan murid-murid lain, tetapi ada satu kepentingan dari Yesus untuk Petrus, sehingga setelah sarapan Yesus punya kepentingan untuk bicara dengan Petrus. Waktu itu sama-sama, lalu Tuhan Yesus bertanya khusus kepada Petrus. Karena itu perjumpaan Yesus dengan Petrus ini punya makna yang berbeda dibanding dengan perjumpaan Yesus dengan murid-murid lainnya. Dalam perjumpaan dengan Petrus ada pertanyaan. Bahkan pertanyaan yang sama diulang
sampai 3 kali. Ya. Saya tidak membahas, kalau dalam telaah biasanya ada kalimat, apakah engkau mengasihi aku, dengan tingkatan bahasa. Ya, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, apakah engkau mengasihi aku? Kalau dalam bahasa Yunaninya itu bertingkat. Pertanyaan pertama dengan apakah engkau mengasihi aku, dengan kasih agape. Petrus menjawab dengan kasih philia. Pertanyaan kedua, Tuhan Yesus tanya lagi dengan kasih philia. Dijawab lagi. Nah, saudaraku, saya tidak membahas itu. Saya ingin membicarakan karena dalam pemikiran saya, dalam telaah saya, saudaraku, ini Yesus bertanya tentang kasih hanya untuk mengingatkan Petrus, ya, hanya untuk mengingatkan Petrus tentang komitmennya kepada Tuhan Yesus. Ditanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, dijawab 3 kali dengan jawaban yang hampir sama. Yang berbeda adalah jawaban yang ketiga, yang ketika dia berkata, hatinya sedih karena Yesus tanya untuk 3 kali, ketiga kalinya, dan dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Gitu. Saudara-saudara harus pahami, bukan Tuhan Yesus nggak ngerti jawaban Petrus. Ya. Sampai nanya 3 kali. Kalau saudara diajak ngomong, ngajak ngomong seseorang, terus orang itu bertanya sampai 3 kali, saudara pikir yang keduanya saudara udah mulai begini kan ya? Saudara udah mulai begini, gitu. Ini ngerti nggak atau tulikah orang ini, gitu ya? Ini tidak terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa bertanya dengan jelas, Petrus menjawab dengan jelas. Tapi kenapa diulang 3 kali? Gitu. Lalu sudah dijawab oleh Petrus, Tuhan Yesus menjawab lagi dengan jawaban yang sama, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali juga. Saudaraku, kalau saudara memberi pesan 1 kali itu biasa. Kalau 2 kali itu sudah dianggap penting. Ya. Pesan yang berulang itu berarti sangat penting. Ya, sangat penting. Kalau hanya 1 kali bisa lupa. 2 kali bisa lupa, bisa ingat. Tapi kalau 3 kali, masa iya sih akan lupa, gitu ya. Pasti diingat terus, gitu ya. Saudaraku, ketika awal Tuhan Yesus memanggil Petrus, ajakan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah, mari ikutlah aku. Ya. Mari ikutlah aku dan aku jadikan kamu penjala manusia. Dalam Markus 1 ayat 17, kita lihat Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan kalimat ini, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tadinya Petrus sebagai apa? Penjala ikan. Ya, saya pernah sampaikan pada saudara bedanya penjala ikan dan penjala manusia, kenapa begitu penting diucapkan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat menjala. Ya, tadinya menjala ikan jadi penjala manusia. Enggak dibilang gini, ayo ikut aku, saya jadikan kamu pemenang jiwa. Nah, itu bahasa sekarang kan seperti itu ya, bahasa penginjilan. Kenapa Tuhan Yesus enggak bilang, ayo ikut saya, kamu jadikan aku jadikan kamu pemenang jiwa? Enggak, ditulis penjala manusia. Kalau ikan itu menangkap ikan hidup, dibikin mati, digoreng. Pulang ini pada belanja ke Malabar goreng ikan. Jadi yang hidup dimatikan, dikonsumsi, kan begitu. Tapi kalau penjala manusia yang dimaksud adalah manusia itu mati
karena dosa, dan itu yang ditangkap, itu yang dijala, gitu. Dijadikan hidup di dalam Yesus. Jadi orang Kristen jangan bikin mati orang gitu loh, harus bikin hidup orang. Jangan menyusahkan orang, tapi membahagiakan orang lain. Itu yang dimaksud penjala ikan dan penjala manusia. Membuat orang yang mati karena dosa mendapatkan hidup di dalam Yesus. Membuat orang yang susah mendapat penghiburan di dalam Yesus. Membuat orang yang sakit dapat kesembuhan di dalam Yesus. Dan seterusnya dan lain-lainnya. Lalu saudaraku, di akhir ini nih, ya, di akhir ada dua hal juga yang diucapkan Yesus kepada Petrus. Tadi kita membaca, gembalakanlah domba-dombaku. Di awal penjala manusia, tapi di akhir gembalakan domba-domba. Lalu ada lagi saudaraku di akhir. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudaraku, dalam Yohanes 21 ayat 22, sebelum Yesus naik ke sorga, dia bilang pada Petrus, tetapi engkau ikutlah aku. Sama seperti di awal ketemu, ayo ikut saya. Di akhir juga bilang ikut saya. Lalu saudaraku, ada kalimat, jika aku menghendaki supaya dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudaraku, kayaknya Tuhan Yesus kasar ya. Loh, iya gak sih? Coba kalau saudara tanya, terus orang jawab, bukan urusan kamu, enak gak sih? Ya, bukan urusan kamu, it's not your business. Itu paling gak enak itu saudaraku. Kenapa ikut campur? Ini kan juga dibilang begitu. Udah jangan ikut campur, itu bukan urusanmu. Saudaraku, dia tanya tentang Yohanes. Kalau orang ini nanti gimana jadinya? Ya, dia tanya begitu. Jadi saudaraku, setelah percakapan, gembalakanlah dombaku, ternyata Petrus ini juga masih kepo dengan orang lain, ya, dengan temennya. Dia tanya, ini kalau dia ini gimana Tuhan? Yohanes ya, karena Yohanes ini kan paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kok nggak dikasih tugas apa-apa? Dia pikir saya kan sudah dapat tugas nih, gembalakan domba-dombaku. Ya, ini teman satu ini gimana sih? Gitu. Mau seperti apa nantinya lah begitu. Lalu Tuhan bilang, tadi jika aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya. Itu bukan urusan kamu, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau etika itu paling banyak bersentuhan dengan orang lain. Mungkin kalau etika itu disebut paling banyak bersentuhan dengan orang lain, saudara kurang mudeng ya. Etika itu paling banyak berkaitan dengan usil kita terhadap orang lain. Nah, jelas saudaraku. Kita sering usil pada orang lain. Ini pertanyaan Petrus nggak etis ini, urusannya orang lain. Gitu. Urusannya ya Yohanes. Terus dia ini bagaimana Tuhan? Apakah dia akan hidup sampai nanti Tuhan datang? Apakah dia punya tugas-tugas yang bagaimana? Tuhan bilang, kalau dia saya biarkan hidup sampai saya datang, ya itu bukan urusanmu. Gitu. Mau saya. Nah, saudaraku, jadi kita lihat di sini, yang penting bagi Petrus, udahlah, nggak usah urusin orang lain. Tapi ikutlah aku. Waktu awal Tuhan bilang mari ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. Di akhir
pertemuannya dengan Yesus sebelum naik ke sorga. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku dan kamu ikutlah aku. Masing-masing kita punya tugas, masing-masing kita punya peran di dalam pekerjaan Tuhan. Punya peran dalam lingkungan kita. Kerjakanlah itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan seperti yang dilakukan Petrus sampai Tuhan bilang it's not your business ya. Itu bukan urusanmu. Mau saya kasih tugas apa kek, mau saya jadikan dia apa kek, ya terserah. Tapi kamu ikutlah aku, kerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Saudaraku, dari perjumpaan Yesus dengan Petrus di tepi pantai Tiberias ini, kita bisa belajar cara hidup orang percaya. Kita bisa belajar bagaimana sebagai pengikut Yesus bisa hidup berkenan kepada Tuhan dan punya cara hidup yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Pantai Tiberias, ya, Pantai Tiberias itu kalau saudara sering dengar Danau Galilea, ya, Danau Galilea itu ada kota-kota di pinggirnya. Nah, ada kota namanya Galilea. Di situ ada Danau Galilea. Lalu ada kota di tepi pantai itu namanya Tiberias. Tiberias di mana? Di Danau Galilea. Ada kota lain lagi di sana, ada beberapa kota. Nah, saudara-saudaraku, Yesus ketemu. Di pinggir pantai itulah Yesus panggil murid-murid. Karena Danau Galilea itu satu danau yang besar. Saya membuat catatan tentang luasnya danau. Panjangnya 21 km panjangnya danau. Ya. Lalu 21 kilo itu dari sini sampai Balaraja, lebih ya? Lebih dari diluruskan gitu lebih ya, Balaraja. Cikupa Balaraja sana ya. Lebarnya 13 kilo, tempat yang paling dalam 43 kilo, 43 meter. 43 meter itu yang dalam. Lalu letaknya adalah 211 meter ya, di bawah permukaan laut. Jadi ini danau di bawah permukaan laut, danau. Poin pertama yang akan kita lihat adalah komitmen dan kegagalan seorang murid. Ya, ini saudaraku. Komitmen dan murid yang gagal. Di awal saya tanya, saudara pernah buat komitmen atau janji? Pernah gagal enggak? Pernah. Saudara enggak usah kecil hati, Petrus pun pernah gagal. Gitu. Petrus juga gagal, saudaraku. Petrus, apa sih komitmennya, apa sih janji Petrus? Nah, ini saudaraku yang kita lihat. Janji Petrus, saudara, sering kita jarang orang menghubungkan ini, baru kali ini saya menghubungkan antara pertanyaan Tuhan tentang apakah engkau mengasihi aku dengan janji Petrus. Ya. Lukas 22 ayat 33 ini janji Petrus, ini komitmen Petrus. Ya. Lukas 22 ayat 33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini janji, saudaraku? Janji atau bukan? Janji. Waktu Tuhan bilang, anak-anak, malam ini, gitu ya, semua akan tercerai-berai. Ya, semua akan tercerai-berai. Tapi semuanya diam, lalu Petrus menjawab nih, saudaraku, Tuhan, apapun terjadi, saya rela mati, rela masuk penjara bersama-sama dengan Tuhan. Wis, gaya banget ya, hebat ini Petrus. Yang lain diem, mikir saudaraku, apa yang akan dilakukan kalau terjadi sesuatu. Tapi Petrus enggak mikir lagi, dia bilang, mati di penjara atau mati pun, saya tetap ikut Yesus. Lalu
Matius dia memberi bahasa yang lain. Momennya sama tapi membahasakannya beda, atau ini sih penulis ini kan dengernya beda gitu. Tapi intinya sama. Matius 26 ayat 30 sampai 33. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kalimat yang sama diucapkan Tuhan Yesus, dan Lukas menuliskan jawaban Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Tapi Matius menuliskan ini jawabannya. Ayat 33. Ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini yang didengar Lukas, dia tulis, biar semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Ya. Lalu ada kalimat lain yang didengar dan ditulis oleh Lukas, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Jadi saudaraku, di sini Petrus benar-benar membuat satu janji, hidup dan mati akan tetap ikut Tuhan. Dan dia akan membela Tuhan, bersedia untuk apa saja demi Tuhan dan gurunya. Saudaraku, dulu di kampung bahasanya, ini yang Jawa yang ngerti, pejah gesang derek Gusti. Apa itu Pak Pri? Pejah gesang derek mati hidup ikut Tuhan. Nah, saudaraku, mati hidup untuk Tuhan. Lalu, jadi saudaraku, mengikut Yesus itu perlu komitmen. Tapi komitmen itu apakah ditepati atau tidak, kadang-kadang bergantung pada situasi. Ya, tergantung pada keadaan. Jadi kalau kepepet, ya udahlah, nanti bisa lagi. Ikut Tuhan kan bisa nanti balik lagi gitu ya. Nanti balik lagi. Kalau talak 1 kan bisa balik lagi ya. Ya enggak juga, saudaraku. Ya nanti kan bisa bertaubat lagi. Ya enggak juga, saudaraku. Jadi kata-kata orang Jawa itu pejah gesang derek Gusti, kayaknya kok sekarang sudah kurang dihayati. Ya, mati hidup ikut Tuhan, kok kayaknya sekarang kurang diminati ucapan-ucapan seperti ini. Ya, ada lagunya nggak di gereja? Ada kan? Mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Di ladangnya Tuhan gitu ya. Saya kerja. Jadi saudaraku, yang seperti itu sekarang sudah enggak ada lagi. Jadi militan itu sudah kurang, saudaraku. Sudah kurang. Terlebih ini ya, yang militansi yang kurang itu terlebih ada di negara-negara yang makmur, ya, negara-negara yang sudah maju. Tapi coba tanyakan pada orang-orang di negara-negara yang tertindas kekristenannya, saudaraku, atau di negara-negara yang miskin ekonominya, itu masih, saudaraku, mati hidup buat Tuhan itu masih, ya, ikrar hidup mati ikut Yesus itu masih, saudaraku, masih sampai hari ini gitu. Di beberapa negara yang mayoritas Muslim Timur Tengah, mati hidup buat Tuhan itu kuat di sana. Tapi di negara lain yang sudah diberkati, hidup enak, mikirnya panjang, saudaraku ya, mikirnya panjang gitu. Saudara tahu negara lain yang saya maksud? Negara apa itu?
Kalau kata TikTok, lambat kali ini mikirnya. Gak bisa membaca arahnya Pak Pendeta ngomong. Di negara mana yang Pak Pendeta maksud? Ya Indonesia lah, di negara yang kita tinggal ini. Militansinya kurang. Ya, militansi kurang. Sudah serba enak, serba nyaman. Hanya orang-orang yang menderita saja yang setia. Salah ya. Sehingga saudara-saudaraku, semangatnya itu juga kurang. Saudara-saudaraku, mati hidup buat Tuhan. Ini loh yang Petrus katakan. Ini penting sekali. Ketika Yesus memberitahu tentang apa yang akan terjadi malam itu, dan semua murid-murid diam, kecuali hanya Petrus yang berkata, aku sekali-kali tidak tergoncang. Mati, masuk penjara, saya bersedia. Saudaraku, yang diucapkan Petrus ini merupakan janji, merupakan komitmen sebagai murid terhadap guru dan Tuhannya. Ini yang perlu kita telaah. Ingat, janji atau komitmen itu mengikat. Artinya, ketika seorang berjanji, ketika seorang berkomitmen, orang tersebut telah terikat dengan apa yang telah diucapkan. Betul, tidak di atas meterai, karena ternyata komitmen dan janji kita kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada pekerjaan, itu adalah janji terhadap diri. Iyalah, janji terhadap diri sendiri. Perlu meterai enggak? Ya enggak lah. Perlu stempel pemerintah? Enggak juga. Oh enggak lah, kan ini gereja, perlu stempel gereja. Enggak, saudaraku, karena kita berjanji pada diri sendiri, didengar oleh Tuhan. Jadi saudaraku, janji dan komitmen itu menuntut tanggung jawab. Tidak boleh dilanggar dan harus dilaksanakan. Ingat, janji, komitmen itu tidak boleh dilanggar dan harus dilaksanakan. Lalu ada orang yang berpikir gini, lebih baik saya nggak usah janji. Lalu bahasanya apa saudaraku? Mengalir saja. Gimana saudaraku? Mana lebih bagus? Kita lihat yang terjadi pada Petrus. Ia tidak menepati janji. Dia tidak menepati komitmen. Jangankan masuk penjara atau mati, baru ditanya sama hamba budak perempuan, kayaknya kamu ini murid Yesus. Enggak, salah kamu. Dia buang muka, dia jalan ke sini, ditanya lagi, dan dengan jawaban yang sama, saya nggak kenal itu siapa dia. Padahal beberapa jam sebelumnya, ini ditanya kira-kira jam 5 pagi, saudaraku, jam 5 pagi. Tuhan Yesus ngomong kira-kira jam 8, jam 9 malam lah, gitu ya. Berapa jam itu kira-kira, kan 10 jam ya, nggak sampai 10 jam ya, 7-8 jam saja. Komitmennya sudah dilanggar. Wah, Petrus ini dasar asbun ini. Ngomong doang ini, mungkin kita bisa bilang begitu. Tapi saudaraku, Petrus mengajarkan pada kita tidak mudah membuat janji. Ya. Tetapi setiap orang harus membuat keputusan dalam hidupnya. Terus Pak Pendeta, kalau nggak bisa menepati bagaimana? Kalau nggak bisa menepati, Petrus juga nggak bisa, tapi dia bisa perbaiki. Kenapa harus membuat janji, membuat komitmen? Ada satu dorongan. Kita janji pada Tuhan itu sebenarnya pada diri sendiri. Nggak ada meterainya, nggak ada stempelnya. Tapi kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Nah, janji itulah dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun pernah gagal, dan saya bilang ada kemungkinan gagal,
Tapi marilah kita belajar dari Petrus, buatlah janji. Buatlah komitmen dalam mengiring Tuhan. Entah apa yang saudara janjikan, saudara komitmenkan, apa saja. Gitu. Ada yang berjanji dia mau doa setiap pagi. Ada yang berjanji saudaraku dia akan mendoakan gembala setiap pagi. Itu janji. Kan terdorong, kadang-kadang kita lupa. Tidak melakukan. Saya janji. Kan gitu ya. Dan dia melakukan. Ada yang berjanji dia memberikan waktunya. Memberikan persembahan, persepuluhan. Yang lagi ngetren nih. Didorong saudaraku. Didorong oleh janji itu. Sehingga kita bisa melaksanakannya. Nah, saudara, kegagalan demi kegagalan dialami Petrus. Mulai dari ngikutin Yesus dari jauh. Memotong telinga hamba imam besar. Menyangkal Tuhan sampai keputusannya kembali menjadi nelayan. Tapi Yesus tidak pernah membiarkan Petrus larut dalam kegagalannya. Ketika kita gagal dalam memenuhi janji dan komitmen kita kepada Tuhan, ketika kita gagal meraih cita-cita kita, ketika kita gagal dalam usaha, pekerjaan atau bisnis kita, Yesus selalu perhatikan. Amin. Buatlah janji, buatlah komitmen. Sebab dia ada dekat, bahkan selalu bersama kita dan siap untuk memberikan pertolongan pada saatnya. Apa hal yang memulihkan Petrus? Apa hal yang membuat Petrus kembali pada komitmennya? Pertanyaan tadi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus nggak ingatkan, kamu udah janji apa sama saya? Enggak. Tapi Yesus mengingatkan, memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Jadi apa yang membuat kita bisa melaksanakan komitmen? Apa yang membuat kita bisa melaksanakan janji kita kepada Tuhan? Yaitu kalau kita mengasihi Tuhan. Apapun jadi nggak berat kalau kita mengasihi Tuhan. Langkah kita ringan untuk ke gereja, lutut kita ringan dilipat untuk berdoa kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini, dia tanya jemaat Bukit Sion, apakah engkau mengasihi aku? Saudara akan jawab apa, saudaraku? Ini kayak pemberkatan nikah ini ya. Ya, yes, aku mengasihi engkau. Tapi itu perlu kita ucapkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, langkah kita mudah untuk melaksanakan komitmen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia,
firman yang sudah ditebarkan oleh Bapak Gembala Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada yang bisa kami balas Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kecuali dengan mempersembahkan hidup kami Tuhan, ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami setiap hari Tuhan semakin setia beribadah kepadamu Tuhan, dan hanya kepadamu lah saja kami sekeluarga boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala Tuhan, berkati Tuhan dalam pelayanannya sehingga banyak jiwa-jiwa dibenangkan, dan berkati Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan, kiranya bisa menjadi teladan dalam memimpin keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan kami Tuhan, kami akan ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan, pimpinan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Berkati persembahan yang diberikan jemaat, berkati yang melayani hari ini, berkati dengan berbagai hal yang dibutuhkan, dan mereka yang melayani masih anak-anak muda, mereka punya masa depan, dan kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami, sehingga pada minggu ini kami benar-benar mendapat pertolongan dan pimpinan Tuhan, bahkan bukan hanya minggu ini tetapi seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.